Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Insiden berdarah terjadi di halaman rumah sakit daerah Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Seorang pria melakukan aksi pembacokan mengakibatkan satu korban tewas bersimbah darah di lokasi kejadian. Aksi pembacokan terekam kamera pengawas. Inilah detik-detik aksi pembacokan yang dilakukan pria kepada korban di halaman parkir Rumah Sakit Daerah atau RSD wilayah Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, terekam CCTV. Sejumlah warga yang tengah berkumpul di pintu masuk RSUD Kabupaten Sampang dikejutkan dengan tindakan seorang pria. Tiba-tiba mengeluarkan sebilah celurit dan membacok ke badan korban. Korban mengalami luka serius, langsung ambruk di depan halaman rumah sakit daerah Ketapang, Sampang. Tak berselang lama, polisi langsung mengamankan seorang pemuda berinisial FA di lokasi kejadian. Pelaku kemudian langsung dibawa ke Mapolsek setempat, sebelum akhirnya dibawa ke Mapolres Sampang guna dimintai keterangan lebih mendalam. Mereka terjadi percecokan antara kedua mereka ini melalui WA. Awalnya dia cekcok melalui WA, tantang-tantangan, sehingga terjadilah pertemuan di rumah sakit itu. Pada saat itu mereka menempeleng, yaitu ditempeleng, korbannya ini adalah ditempeleng. Sehingga setelah ditempeleng dia merasa sakit hati dan dia membawa, kebetulan dia ada celurit, terus akhirnya dia dibalas dengan celurit itu, sehingga dibacoklah dengan celurit itu. Robos itu tidak lama meninggal dunia di rumah sakit itu. Insiden berdarah ini dipicu saat pelaku membuat status WhatsApp di handphone kekasihnya. Status WhatsApp tersebut segera ditanggapi korban. Dianggap perkataan menyinggung perasaan, membuat pelaku dan korban saling cekcok di WhatsApp dan berlanjut korban menanyakan keberadaan pelaku. Di halaman parkir kendaraan rumah sakit daerah Ketapang, keduanya akhirnya bertemu. Cekcok mulut tak terelakkan dan korban langsung memukul pelaku. Tak terima dipukul, pelaku FA mengeluarkan sebilah celurit yang disimpan di balik bajunya dan ia langsung membacok korban. Saat ini pelaku bersama barang bukti sebilah celurit dan sebuah handphone dibawa petugas guna diamankan ke Mapolres Sampang, Madura, Jawa Timur. Dari Sampang, Madura, Dimas Farik, TV One mengabarkan. Kita akan langsung perbarui informasi pemirsa berkaitan dengan pembacokan yang terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur bersama dengan AKBP Hartono, Kapolres Sampang. Selamat malam Pak Kapolres. Selamat malam Mbak Tiara. Baik, Pak Kapolres, terima kasih sudah bergabung. Kami ingin tahu sebenarnya apa yang kemudian ini memantik emosi dari pelaku sehingga pembacokan maupun juga kejadian berdarah tersebut ini terjadi, Pak Kapolres. Terima kasih Mbak Tiara. Jadi pada awal mulanya 5 hari yang lalu mereka kedua pelaku dan korban ini terjadi komunikasi melalui WhatsApp atau WA yang mana mereka saling komunikasi untuk ditanggapi sehingga mereka saling tanggapan di WA WhatsApp ini saling mengejek sehingga tidak lama kemudian kemarin terjadi hari Senin tanggal 5 sekitar pukul 17.30 mereka saling bertemu. Mereka bertemu di rumah sakit, istilahnya saling menantang sehingga si pelaku ini awalnya memang ditempeleng oleh si korban. Sehingga tidak lama kemudian si korban ini langsung ditusuk pakai celuritnya, dibacok pakai celuritnya si pelaku ini. Kena dada sebelah kiri menyilang, sehingga si korban masih sempat lari, memutar, sehingga si pelaku juga ikut mengejar. Tidak lama kemudian si korban ini akhirnya jatuh. Si pelaku ini mereka sudah mengejar sehingga dengan kejadian yang ramai tersebut anggota kami dari jarak antara Polsek dengan rumah sakit sekitar 20 meter sehingga dengan kesiapsiagaan anggota kami mendatangi TKP. Selanjutnya tidak lama kemudian anggota kami mengamankan pelaku tersebut.
ejekan yang kemudian ditulis di WhatsApp atau pesan singkat tersebut, apa sih Pak Kapolres sampai pada akhirnya pelaku melakukan hal tersebut begitu? Apakah memang sudah ada permasalahan sebelumnya atau bagaimana? Ini sebenarnya masih satu desa, beda dusun. Artinya saya yakin mereka saling kenal karena kalau di desa itu, satu desa itu rata-rata saling kenal, saling tahu wajah lah. Cuma di dusunnya. Ini yang pasti kami yakini. Selanjutnya di dalam saling mengecek di WhatsApp atau WA ini menggunakan bahasa Madura. Yang intinya memang temperamen tinggi mereka, sehingga yang pelaku ini kebiasaannya sehari-hari sering membawa celurit. Begitu, Mbak Tiara. Pada saat kejadian ini korban memang tidak membawa senjata juga ya Pak ya, artinya tidak bisa disebut bahwa peristiwa ini adalah carok begitu yang identik sekali dengan penyelesaian masalah di Madura, Pak Kapolres? Bukan Mbak Tiara, jadi si korban ini tidak membawa celurit, artinya kalau yang dinamakan carok itu 181 atau selebihnya, dia sama-sama menggunakan senjata tajam celurit yang sifatnya sudah saling tantang-tantangan. Kalau ini tidak, ini yang satu tidak siap, artinya dia hanya nempeleng, tidak tahunya mereka lawannya ini menyiapkan celurit. Dari hanya hasil membawa celurit gitu Mbak Tiara. Baik, ya. Dari hasil penyelidikan sementara pihak kepolisian Pak Kapolres, ini 1 lawan 1 kah atau memang ada pihak lain yang kemudian ini juga diduga terlibat dalam aksi pembacokan? Ini murni mereka 1 lawan 1, walaupun mereka ada temannya yang lain. Pada saat mendatangi di TKP saling ketemu ini, si korban sama pelaku ini ada temannya, tapi dia semuanya tidak terlibat. Mereka murni cekcok berdua. Baik, terakhir singkat saja Pak Kapolres, mungkin hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku ini berapa lama? Jadi ancaman hukuman penjara 7 tahun. Yang sesuai dengan pasal 531 KHP, Mbak Tiara. Baik, terima kasih atas informasi yang diberikan AKBP Hartono yang merupakan Kapolres Sampang telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Pak Kapolres. Alhamdulillah sehat Mbak Tiara, selamat malam.